Bapak, Ya, siang. sebelumnya perkenalkan nama saya Nina Agustina, mahasiswi dari IKIP Siliwangi, Cimahi. Oh iya. Maksud kedatangan saya ke sini ke sekolah apa namanya? MTS Riyadul Huda. MTS Riyadul Huda. Saya ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi ini. Ya, silakan. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Oh, nama saya Mudasir Salman. Ya, biasa dipanggil Salman kan. Terus Bapak mengajar? saya mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Kita. Ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Bagaimana sistem pembelajaran di MTS Riyadul Huda ini? Untuk masa sekarang, masa pandemi ya pasti menggunakan metode daring. Ya, mau tidak mau harus daring agar siswa aman terjaga dari pandemi COVID. Agar menghindari kerumunan gitu. Ya. Lalu bagaimana sistem pembelajarannya? Bagaimana cara menyampaikan materinya Bapak? Oh, dalam mencapai materi tergantung guru-gurunya. Ada yang menggunakan Google Meet atau Zoom atau apalah. Ada juga yang menggunakan WhatsApp gitu kan. Ya lah, banyak platform kan. Ya, kalau Bapak biasanya menggunakan apa? Saya menggunakan WhatsApp karena ya kebanyakan pengguna sosial yang digunakan adalah WhatsApp sekarang gitu kan. Lebih banyak yang dimengerti gitu. Iya, jadi banyak yang lebih mengerti WhatsApp dibandingkan Zoom dan lain-lain gitu kan. Lebih gampang. Iya. Bagaimana menurut Bapak mengenai sistem pelajaran tersebut? Sistem pembelajaran tersebut, Ya, sistem daring itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem daring? sistem daring menurut saya ya jika dibandingkan luring ya kurang enak gitu kan. Karena terutama dalam pelajaran akidah kita harus mengetahui bagaimana sikap dan sifat anak itu gitu kan. Sedangkan jika mengandalkan jaring sosial ya Tidak agak terpantau sulit ya, ya. Pak? Bagaimana kesan pada saat pertama kali Bapak mengajar daring? Kesan pertama ya agak susah ya karena Memang baru sekarang ya Pak adanya daring. iya gitu, baru dari 2020 kan. Dari awalnya ya susah karena pertama ada yang tidak memiliki handphone, ada juga yang sulit kuota gitu kan. Lalu ada yang memang di daerah tempat tinggalnya susah jaringan gitu kan. Jadi ya mau tidak mau mungkin saya harus ke sana gitu kan untuk mengajarkan pembelajarannya. Menurut Bapak, apakah perubahan yang paling terasa sebelum dan selama pandemi COVID-19 ini? Yang paling terasa ya begitu kan, awalnya kita berkumpul bersama gitu kan, bersama murid-murid, jadi kita mudah memantau bagaimana karakter murid itu, bagaimana kinerja murid itu. Sedangkan saat pembelajaran daring kita sulit memantaunya. Untuk itu ya harus ada kerjasama dari orang tua murid supaya membimbing anak-anaknya, lalu memperhatikan anaknya untuk belajar. Lalu apakah ada tantangan yang Bapak alami ketika pembelajaran daring ini? Tantangannya ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang sulit jaringan gitu. Terus ada yang terpelosok ininya rumahnya, dan ada juga yang sulit kuota gitu kan. Makanya ya saya terkadang menghampiri langsung tempat tinggalnya. tempat tinggal murid. Dan yang terakhir,
apa harapan Bapak mengenai pembelajaran di masa ini? Pembelajaran di masa ini ya, kalau mengenai COVID sih, harapan pertama ya pasti semoga lekas beres ya pandemi ini, lekas normal, lekas belajar seperti biasa gitu, karena memang agak sulit gitu ya belajar, terutama ya akidah akhlak, kemudian akidah akhlak untuk daring itu agak sulit gitu kan. Keduanya ya saya berharap kepada orang tua murid untuk membimbing anak-anaknya walau dalam keadaan sesibuk apapun ya, yang namanya ini kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga ya pasti memiliki pekerjaan ya gitu. Diharapkan untuk meluangkan waktunya untuk membimbing anak-anaknya dalam belajar. Ya, baik. Sudah selesai Bapak wawancaranya. Ya. Terima kasih sudah atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Semoga pembelajaran ini bisa normal lagi, cepat normal lagi. Terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Agustina, mahasiswi dari IKIP Siliwangi Cimahi. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya mau sedikit mewawancarai Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Bapak Menjamkan SPD. Mengajar apa Pak? Mengajar mata pelajaran pendidikan agama. Umur? Oh iya ya. Umur ya juga sekali 25 tahun. 25 tahun. Kalau boleh tahu alamatnya dari mana Pak? Apakah jauh dari sekolah? Alamat saya, domisili saya di Kampung sama Kampung Durung Kidul, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, atau sama masih kecamatan. Masih ke kecamatan ya. Langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana sistem pembelajaran ini? Kalau sekarang tahun ajaran sekarang masih tetap sama daring atau luring. Lalu bagaimana cara penyampaian materinya Pak? Tidak yang WA. Menyampaikan materinya lewat media grup WhatsApp atau Google Meeting. Bagaimana dalam menyampaikan materinya di wawancara sistemnya? Karena saya di-share lewat grup, saya fotoin materi yang saya akan berikan kepada siswa, terus saya share kepada siswa-siswa supaya bisa mencatat, dan siswa-siswa supaya menulis yang saya fotokan atau materinya supaya ditulis, dan kalau ada tugas dan dikerjakan. Lalu cara pengumpulannya online juga atau langsung ke sekolah? Cara pengumpulan tugas itu bisa online. Kalau siswa yang bertanya bisa langsung ke rumah. Apakah Bapak sering mengalami kendala ketika penyampaian materinya? Kalau masalah kendala ya gimana pasti ada. Seperti apa? Tapi dimana waktu pas bagian mata pelajaran PRI, jadwal PRI, siswa kadang yang siap menerima tugas yang lain kadang enggak tahu main. Beda dengan tatap muka, siap. Apakah ada hal lain yang menjadi kendala? Yes, kan saya rumahnya di dekat gunung. Iya, di pelosok gitu ya pelosok. kampung.
ya masalah internet, masalah kota lah. Jaringan pasti menjadi Jaringan yang kendala. Lalu biasanya bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut, solusinya? Solusinya ya saya cari tempat yang koneksi internetnya yang bagus dan supaya menyampaikan tugas materi kepada muridnya baik dan jelas. Bisa tersampaikan dengan baik mencari kemana? Ya tempat yang bagus ya dekat-dekat rumah aja, nggak jauh-jauh. Nggak ke sekolah Pak? Kalau ke sekolah kan ada jadwalnya, ada lihat foto kadang ini padahal Lalu apa perubahan yang paling terasa sebelum dan selama pandemi COVID-19 ini yang Bapak rasakan? dampak perubahannya itu sangat banyak yang terasa. Yang pertama, siswa nggak kepantau atau khususnya dalam mata pelajaran PAI. PAI itu kan dalam satu minggu cuma 2 jam. Sedangkan mata pelajaran PAI itu sangat penting dalam mencetak kelima dan akidah. Ya, kan nggak terpantau di rumahnya masing-masing. Ya semoga pandemi ini cepat selesai dan semoga bisa tetap buka lagi. Agar siswa-siswa lebih efektif dalam belajar. Dalam menerima materi. Hanya itu saja Bapak? Perubahannya apa ada hal lain? Ya yang saya rasakan ya seperti itu. Apakah ada tantangan yang Bapak alami sebagai seorang pendidik selama pembelajaran COVID-19 ini? Tantangannya pasti itu ada, dimana cara mencapaikan media pembelajarannya itu harus dengan cerdik dan penuh kreativitas. Dengan saya video dari YouTube atau video saya gimana caranya dengan berwudu dengan benar, lihat wudu dengan benar, dan praktek sholat yang Karena benar. praktek harus Ya kalau soal praktek itu harus langsung. terlihat oleh siswa. Lalu apa harapan Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi ini? Harapannya ya yang pertama pasti semua orang merasakan dengan adanya pandemi ini. Pasti yang pertama ingin sembuh dari pandemi COVID-19 ini. Dan harapan yang kedua semoga anak-anak bisa mengerti yang saya berikan tugas-tugasnya. Baik, sudah cukup. Sekian Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar pembelajaran itu bisa efektif seperti biasanya. buat yang standby.